Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Uci Wiranti Suan, kelas A, Prodi Bimbingan Konseling Kristen, semester 1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada sesi pertama kali ini, saya akan membahas tentang teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Ciri-ciri behavioristik. Yang pertama, mempelajari perbuatan manusia bukan kesadarannya. Yang kedua, segala perbuatan dikembalikan pada refleks. Yang ketiga, waktu dilahirkan semua orang adalah sama. Yang keempat, pendidikan adalah maha kuasa. Tokoh-tokoh teori behavioristik. Yang pertama, Edward Le Tourneau. Pengaruh hubungan antara stimulus dan respons dalam pembentukan perilaku dan konsekuensinya dalam pembentukan perilaku yang diinginkan. Terjadinya asosiasi antara stimulus dan respon ini mengikuti hukum-hukum. Yang pertama, law of effect. Respons akan sangat bertambah kuat akan diikuti dengan hal-hal yang menyenangkan atau positif, reinforcement, dan sebaliknya, law of readiness berkaitan dengan struktur dan fungsi, kematangan fisik dan mental. Law of efficiency, hubungan antara stimulus dan respons. Yang kedua, Burrhus Frederick Skinner. Manusia dan hewan selalu berada dalam proses orienting melalui sesuatu terhadap lingkungannya. Selama melakukan sesuatu tersebut, makhluk hidup menemukan reinforcing stimulus atau stimulus pendorong. Yang ketiga, David Ausubel. Belajar menurut Ausubel adalah proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Belajar bermakna menurut Ausubel merupakan proses dikaitkannya informasi berupa konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Faktor yang paling penting yang mempengaruhi belajar adalah apa yang tidak diketahui belajar dalam struktur kognitif seseorang. Faktor yang paling penting yang mempengaruhi belajar adalah apa yang tidak diketahui. Yang keempat, Ivan Petrovi Pavlov. Pendekatan klasikal conditioning merupakan pendekatan terapi dalam berubah perilaku yang bersifat maladaptif dan merubah perilaku yang adaptif. Yang kelima, Alfred Bandura. Teori belajar Bandura menunjukkan pentingnya proses mengamati dan meniru perilaku, sikap, dan reaksi emosi orang lain. Teori Bandura menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Penerapan teori behavioristik dalam pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama, modifikasi perilaku. Behavior modifikasi merupakan teknik tetapi yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dari Skinner, operant conditioning. Teknik ini dilakukan dengan cara mengatur reinforcement untuk menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Metode ini digunakan untuk mengatasi perilaku permalu
autis, tergantung pada obat, dan lain-lain. Yang kedua, pembelajaran berbasis behavioristik. Penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran dimulai dengan melakukan analisis kebutuhan siswa, kemudian dilanjutkan dengan menetapkan tujuan pembelajaran atau behavior outcome. Yang ketiga, pembelajaran terprogram. Menetapkan tujuan pembelajaran yang harus dikuasai peserta didik, memecahkan kompetensi menjadi lebih spesifik, merumuskan kompetensi yang perlu dikuasai dalam rangka mencapai tujuan, mengembangkan materi sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, memberikan kesempatan peserta didik mencapai tujuan sesuai kemampuannya, memberikan umpan balik setelah sukses, dan operan. Conditioning Skinner yang dibantu oleh Holland merupakan hasil pembelajaran yang terkenal dengan programming instruction. Pembelajaran terprogram merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang diprogram khusus dengan tujuan peserta didik dapat membelajarkan dirinya sendiri. Kelebihan dan kekurangan dalam teori pembelajaran behavioristik. Kelebihan. Yang pertama, membiasakan guru bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, metode ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur seperti kecepatan, spontanitas, keseluruhan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Yang ketiga, guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika menemukan kesulitan, baru ditanyakan pada diri yang bersangkutan. Yang keempat, teori ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi, harus dibiasakan, suka meniru, dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau pujian. Kekurangan. Yang pertama, memandang belajar bukan asosiasi belaka antara stimulus atau respons. Mengabaikan pengertian belajar sebagai unsur pokok. Yang ketiga, proses pembelajaran berlangsung secara teori. Sekian dan terima kasih atas materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat.